Assalamualaikum semuanya. Marshmallow homemade. Siapa di sini yang suka banget sama marshmallow jumbo? Kalau beli marshmallow jumbo harganya mahal kan teman-teman. Tapi kalau buat sendiri segede ini modelnya cuma 16 ribuan aja. Cuma 3 bahan. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis. Teksturnya kalian bisa lihat sendiri ya, bener-bener mantul abis. Ini juga lembut dan manis banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang air panas. Untuk air panas yang aku gunakan kurang lebih 125 gram atau 120 ml ya. Kalau pakai takaran sendok kurang lebih 12 sendok makan. Ingat teman-teman, di sini untuk airnya pakai air panas ya. Ini airnya udah aku timbang, lanjut aku siapin gelatin. Untuk gelatinnya aku pakai merek dari RW ini tuh udah halal ya teman-teman ya. Dan ini tuh menurut aku ada bau-bau sapinya gitu loh. Untuk gelatinnya aku pakai 3 bungkus. Kalau kalian beli yang kiloan kurang lebih pakainya 30 gram ya. Ini langsung aja gelatinnya kita larutin ke dalam air panas ini. Setelah gelatinnya masuk, ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman nggak tahu beli gelatin itu di mana, ini tuh aku beli di toko kue ya teman-teman ya. Biasanya di toko-toko kue itu banyak. Tapi kalau teman-teman nggak nemu, kalian bisa langsung aja beli online aja. Aku bakalan kasih rekomendasi gelatin online yang halal. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi untuk link produknya. Untuk satu bungkusnya kemarin aku beli tuh sekitaran 3 ribuan gitu loh teman-teman. Murah banget ya untuk gelatinnya ini. Ini diaduk terus aja sampai si gelatinnya larut. Ya ngaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh kelihatannya menggumpal, tapi kalau diaduk lama-lama dia tuh bakalan bening gitu loh. Kalau menurut teman-teman udah cukup, ini kita sisin dulu ya untuk gelatinnya ya. Kita buat bahan kedua atau bahan B-nya. Di sini aku udah siapin panci, aku bakalan masukin 250 gram gula pasir. Kalau teman-teman nggak suka manis, ini untuk gula pasirnya boleh dikurangin ya. Untuk penstabil rasanya, di sini aku pakai garam 1/4 sendok teh. Lanjut aku bakalan tambahin air kurang lebih 120 ml. Kalau ketiga bahan ini udah masuk, lanjut kita masak. Kalau teman-teman mau skip garam nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini buat penambah rasa aja sih, biar rasanya tuh nggak dominan manis banget gitu loh. Ini kita masak sampai si gulanya itu mengental. Ini dimasaknya pakai api gede aja ya teman-teman ya, biar dia tuh cepet nyusut. Ini jangan lupa sambil diaduk-aduk kayak gini biar gulanya tuh merata gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak diaduk-aduk biasanya gulanya tuh ada yang kental, ada yang enggak. Jadi ini sesekali sambil diaduk-aduk ya. Nanti aku bakalan tunjukin gulanya tuh kentalnya kayak gimana. Jangan lupa siapin air es ya buat ngecek. Ini untuk ngeceknya kita ambil beberapa tetes gula dan kita ambil kalau gulanya itu udah ada gumpalan kayak gini teman-teman. Gumpalannya tuh lembek. Kalau gumpalannya lembek kayak gini dan bisa diambil, ini tandanya udah ya teman-teman ya. Ini udah cukup. Langsung aja kita matiin kompornya tuh. Ini udah ada gumpalan gulanya, tapi ini tuh bukan gumpalan gula yang kaku tapi yang lembek. Kalau udah seperti ini udah siap pakai ya. Langsung aja kita ke step selanjutnya, kita matiin kompor. Kita langsung aja masukin gelatin yang udah kita larutkan. Ini gelatinnya udah larut ya, langsung aja kita masukin ke gula yang udah kita masak tadi. Kalau udah masuk langsung aja kita aduk sampai semuanya merata. Nggak perlu nunggu dia dingin teman-teman, kita langsung aja mixer. Jadi sebelum kalian siapin ini semuanya, kalian siapin dulu mixer kalian. Jadi kalau dia udah
mateng kayak gini langsung kita mixer. Ini langsung aja aku pindah ke dalam wadah yang gede kayak gini, soalnya dia kan ngembang ya teman-teman. Kita langsung aja pindah ke dalam wadah yang gede dan kita langsung aja mixer. Kemarin aku waktuin mixernya tuh kisaran 3 sampai 5 menit tergantung mixer kalian ya. Kalau mixer kalian bagus mungkin lebih cepat teman-teman. Ini mixer aku tuh ya mixer ya gini lah, kalian bisa lihat sendiri, dibilang bagus nggak bagus, biasa aja juga enggak juga gitu. Ini kemarin aku mixer antara 3 sampai 5 menitan gitu. Dikocok terus aja sampai dia tuh berbentuk busa putih gitu teman-teman. Jadi tadi kan adonannya warnanya coklat kan. Nanti kalau udah selesai di mixer dia tuh nanti bakalan putih dan berjejak gitu. Kurang lebih adonannya seperti di video, kalian bisa lihat sendiri. Ini adonannya udah putih, pucat dan berjejak kayak gini. Kalau udah seperti ini untuk cetakannya, kalian bisa siapin cetakan yang kotak ya. Kalau kalian pengen marshmallow kalian kotak, tapi kalau kalian pengen marshmallow kalian berbentuk hati ya siapin cetakan yang berbentuk hati. Aku rekomendasiin banget di sini untuk cetakannya pakai cetakan plastik ya. Kalau teman-teman nggak punya kotak bekal yang kotak seperti yang aku punya ini, kalian bisa pakai tin wall. Soalnya kalau pakai tin wall atau bahan-bahan plastik itu nanti copotnya lebih gampang teman-teman. Ini biar lebih gampang lagi copotnya, aku bakalan lapisin minyak goreng. Sebenarnya lebih bagus pakai minyak kelapa ataupun pakai minyak yang lainnya ya, jangan minyak goreng banget gitu loh teman-teman, soalnya kan ini minyak masak gitu kan. Tapi nggak masalah karena adanya minyak goreng, aku lapisin minyak goreng. Kalau udah, kita langsung aja tuang marshmallow yang udah kita mixer tadi ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ingat teman-teman, nggak harus kotak ya, disesuaikan sama keinginan kalian. Ini kalau udah dimasukin ke dalam cetakan langsung aja aku hentak-hentak, aku biarin sampai dia dingin. Kalau udah dingin boleh dimasukin kulkas kurang lebih 2-3 jam. Ini setelah 3 jam aku masukin kulkas, kurang lebih bentukannya seperti ini. Ini sorry banget ya teman-teman ya, agak sedikit ngeblur karena emang marshmallownya tuh warnanya putih banget. Biar dia nggak nempel satu sama lain, kalian bisa pakai maizena. Ini untuk maizenanya enggak aku sangrai ya. Kalau teman-teman pengen maizenanya disangrai dulu boleh, tapi di sini aku langsung pakai aja maizena mentah atau tepung maizena yang enggak disangrai. Kalau teman-teman takut banget boleh disangrai dulu ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya, "Kak, mentah nggak?" Ini kemarin udah aku coba dimakan mentah masih oke ya teman-teman ya. Aku nggak ngerasa sakit perut juga sih. Ini setelah ditaburin tepung maizena, kita langsung aja siapin alas dan kita langsung aja tuang. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh nggak lengket sama sekali ya. Jadi aku sebenarnya untuk ngelepasin ini tuh nggak butuh tenaga banget, cuman ya harus pelan-pelan. Sebenarnya dia juga nggak gampang sobek gitu loh teman-teman. Ini tuh marshmallownya yang kualitas premium gitu, yang bener-bener yang bagus, bukan yang kopong gitu loh teman-teman. Kan ada marshmallow kalau dipegang tuh langsung kopong, kalau ini tuh nggak sama sekali. Ini tuh kenyal, membal-membal, bener-bener kayak styrofoam yang premium gitu loh. Dan ini setelah aku copot dari cetakannya, bentukannya seperti ini. Karena tadi aku tuh masukin ke dalam kulkas, jadi dia agak sedikit ngembun-ngembun gitu, jadi ada airnya. Pokoknya jangan lupa dikasih taburan maizena yang banyak biar dia tuh nggak lengket. Tuh kalau dipegang bentukannya kenyal-kenyal kayak gini, aku gemes banget sama dia karena emang gemoy banget loh teman-teman. Tuh, ini tuh aku pernah beli di Indomaret marshmallow yang jumbo itu tuh harganya di atas 30.000 nggak sih, dan itu pun dapatnya sedikit kan. Kalau ini bener-bener puas banget ya teman-teman ya. Ini sih marshmallow jumbo yang sesungguhnya karena emang belum dipotong. Kalau kalian coba recook, ini tuh rekomen banget karena emang cara pembuatannya tuh simple dan gampang banget loh teman-teman. Sebenarnya gini aja langsung bisa dinikmatin, tapi enggak ya teman-teman ya. Aku bakalan potong dulu marshmallownya ini. Jangan lupa untuk pisaunya tuh sekali tekan gitu teman-teman. Soalnya kalau 2 kali tekan nanti hasil marshmallownya tuh potongannya bakalan jelek. Ini tuh aku yang pertama ini tuh 2 kali tekan, jadi hasilnya tuh agak bergerindil gitu loh. Tuh kalian bisa lihat sendiri nggak mulus. Jadi motong marshmallow itu harus sekali tekan seperti di video ini, kalian bisa lihat ya. Jadi sekali tekan tuh harus bener-bener copot biar hasil marshmallownya tuh cakep teman-teman. Ini aku bakalan potong kurang lebih jadi 16 bagian seperti di video.
Menurut kalian marshmallow aku ini jadi apa enggak teman-teman? Kalau menurut aku sih 100% jadi ya, apalagi cara pembuatannya tuh simple. Kalau teman-teman mau request rasa apa selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja komen ya, nanti aku bakalan buatin buat kalian. Ini jangan lupa bagian sisi kiri kanannya juga jangan lupa dikasih taburan juga ya. Kalau kalian beli marshmallow kan pasti ada bubuk-bubuknya itu kan. Itu tuh fungsinya biar marshmallownya tuh nggak lengket teman-teman. Soalnya pas dipotong tuh bagian pinggirnya tuh lumayan lengket-lengket gitu loh. Ini udah selesai aku potong semuanya, jadi langsung aja kita cobain. Coba dong komen teman-teman, ini marshmallownya enaknya diolah jadi apa? Soalnya kalau dimakan gini aja itu agak sedikit membosankan ya, karena emang aku kurang suka marshmallow teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ini teksturnya benar-benar kenyal-kenyal banget. Ini mirip banget kayak Yupi nggak sih? Jadi gemoy gitu aku buat main-main gitu teman-teman, karena emang selucu ini. Ini tak berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak squishy gitu loh. Aku juga nggak nyangka sih buat marshmallow ternyata segampang ini. Ini tuh tanpa pengawet ya teman-teman ya. Kalau homemade kayak gini tuh pasti bahan-bahannya kita paling tahu sendiri, jadi nggak ada bahan-bahan yang aneh-aneh yang kita gunakan. Dan ini setelah dipotong atau dibelah bener-bener cakep banget. Seperti yang aku sampein, ini tuh rasanya bener-bener manis banget ya, original. Aku nggak pakai rasa apa-apa, jadi bener-bener ini marshmallow yang sesungguhnya manis, kopong, kalau dimakan langsung hilang. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.